A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Oke, selamat datang di Letting Go 14. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di serial Letting Go, di mana kita lagi belajar untuk meregulasi emosi kita, menyadari tentang manas ya, pikiran, perasaan, emosi. Yang sering dengar ini pasti udah ngerti manas itu terdiri dari 3 gitu ya. Manas itu sering disebut nafs, jiwa, atau jiva, apapun itu ya. Jadi itu bagian dari mental kita. Kita tahu bahwa kita ini ada physical tubuh gitu ya, tapi didrive oleh mental gitu. Dimana si mental ini punya punya kekuatan yang penting dalam hidup. Maka kalau IQ itu berpengaruh 4% dalam kehidupan kita, dan hampir 46% ke atas, meskipun banyak sekali perbedaan, tapi lebih dari 40% katakanlah begitu, itu kaitannya kepada kecerdasan emosi gitu. Jadi IPK-nya 4 tapi nyebelin juga nggak bisa kerjasama misalnya. Ya, pinter tapi nyebelin karena emotional intelligence-nya atau kecerdasan emosinya nggak bagus juga biasanya gimana ya, nggak happy gitu hidupnya gitu ya kira-kira. Nah, jadi penting untuk kita meregulasi lah bahasanya ya, antara intelektual, emotion ya, kita bahas 2 kan. Teman-teman pasti sering dengar antara IQ, EQ dan SQ gitu ya. Dan kalau mengacu ke Dietrich Klinghardt gitu ya, bahwa spiritual tuh ada di atas gitu kira-kira. Dan ya konteksnya bahwa kita makhluk spiritual yang sedang belajar jadi manusia gitu ceritanya, maka puncaknya adalah kesadaran gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Kita mulai dari kita bicara tentang ya, pelan-pelan ya. Kan kemarin udah di chapter 3 nih ceritanya. Kita bicara tentang menangani krisis emosional gitu ya. Nah, menangani krisis emosional ini nanti ada beberapa aspek. Nah, nanti kita bicara tentang emosi. Oh iya, saya mau loncat dulu ke Goleman.
teman-teman, ke si orange ya. Jadi kita ada si orange, ada si biru gitu kira-kira. Di lampiran A-nya Goleman itu ada pertanyaan yang keren. Ya, pertanyaan kerennya itu adalah apakah emosi itu gitu. Ya, kita dalamin dulu ini. Teman-teman bisa bedain mana emosi, mana perasaan nggak? Coba saya mau nanya dulu. Ada emosi, ada perasaan, ada pikiran. Emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Maka satu emosi bisa punya 1000 pikiran. Gitu ya. Bisa bedain? Wih, keren. Oke ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau kalian yang overthinking, dicek emosinya gitu. Emosi tindakan seketika oke. Tapi gini teman-teman. Emosi marah enggak, emosi nggak cuma marah, enggak juga. Ya, jadi nanti kita ngerti emosi ego gini-gini loh teman-teman. Jangan denger ego tuh langsung jelek loh ya. Ego tuh kan yang membuat kita mau jalan bergerak gitu loh. Jadi teman-teman kalau nggak punya ego nggak bisa belajar nih. Anyway, saya nge-lag nggak teman-teman? Cek 1, cek 2. Cek 1, cek 2. Kok ada yang bilang nge-lag ya? Nih gerak tangan saya ada 1, 2. 1. Aman? Oh oke. Sip. Oke. Apakah emosi itu? Ya, kita mulai dari sini nih. Apakah emosi itu? Jadi menurut Daniel Goleman, sinyal jelek? Masa sih? Sekarang aman, oke. Aman, oke, sip. Oke. Kata yang selalu saya rujuk dalam buku ini adalah emosi. Istilah yang makna tepatnya masih membingungkan baik para ahli psikologi maupun ahli filsafat selama lebih dari 1 abad. Jadi kalau kita masih bingung tentang emosi, ya udahlah ya, ahli-ahli aja seabad bingung gitu kira-kira. Dalam makna paling harfiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Saya menganggap emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi emosi itu, emotion artinya tuh dari movere gitu ya. Movere itu artinya motion atau bergerak. Makanya emotion salah satu artinya adalah energy in motion gitu. Jadi energi yang bergerak gitu lah kira-kira. Ada ratusan emosi bersama dengan campuran variasi, mutasi, dan nuansanya. Sungguh terdapat lebih banyak penghalusan emosi daripada kata yang kita miliki untuk itu. Para peneliti terus berdebat tentang emosi mana yang benar-benar dapat dianggap sebagai emosi primer, biru, merah, dan kuningnya setiap campuran perasaan, atau bahkan mempertanyakan apakah memang ada emosi primer semacam itu. Teman-teman tahu ya, setiap warna itu dasarnya cuma ada 3. Nah, kita belajar simplex dulu ya, supaya kita ngerti. Teman-teman, ini buku tuh ada ratusan halaman, betul nggak? Ya, kalau kita belajar simplex, dari ratusan halaman, itu adalah satu halaman pasti terdiri dari beberapa paragraf. Oke? Dari beberapa paragraf, satu paragraf berarti itu ada dari beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat itu pasti dari beberapa kata, betul nggak? Dan kata itu dari beberapa huruf. Jadi ratusan halaman ini cuman pengulangan 26 huruf, betul nggak teman-teman? Jadi ini tuh cuma ada 26 huruf yang diulang-ulang menjadi kata, kalimat, paragraf, halaman buku gitu. Sampai sini oke? Kalau kita ngerti simplexnya, kita akan ngerti kompleksnya gitu. Jadi kita ngerti simpelnya dulu supaya nanti kita ngerti ribetnya gitu. Nah sekarang saya tanya, warna itu cuma dari 3 tuh. RGB, red, green, blue. Jadi tadi campur jadi semua warna gitu. Nah,
RGB atau red, green, blue ini disebut dengan yang namanya primary color atau warna primer gitu kira-kira. Nah, si emosi ini ceritanya lagi mau dibagi dalam emosi yang primer. Cuman ya balik lagi ya, masih banyak pergolakan dan masih banyak sesuatu yang perlu dianalisa lebih dalam. Tetapi setidaknya ya teman-teman ya, setidaknya kalau kita tahu emosi primer ini, seenggaknya kita tahu bahwa aku ada di emosi apa gitu kira-kira. Sampai sini oke ya teman-teman ya, dapat ya. Jadi kita belajar simplex tentang emosi. Ya, sesuatu yang simpel tentang emosi gitu. Nah, sejumlah teoritikus mengelompokkan emosi dalam golongan-golongan besar meskipun tidak semua sepakat tentang golongan itu. Calon-calon utama dan beberapa anggota golongan tersebut adalah. Nah, jadi dari ratusan yang banyak tentang emosi itu, RGB-nya, red, green, blue-nya, simplex-nya, itu dibagi 8. Ya, dibagi 8 teman-teman. At least kita ngerti dulu, tahu dulu aja skalanya gitu ya kira-kira. Karena begitu kita ngerti si 8 ini, nanti turunan-turunannya nanti kita akan paham pelan-pelan. Dan sekali lagi, penting sekali untuk meregulasi atau melatih kecerdasan emosi kita gitu by the way. Ya, nah. Siap ya teman-teman ya. Ada berapa teman-teman by the way? Wah, ini nyimak kan nih kira-kira. Oke, sip. Jangan-jangan yang mau ngomong sendiri sih ya. Cuman, kok 3? Wah, sebentar. Ini kacau nih. Bukan warna, ini ngomongin emosi. Iya bener, warna ada 3. Tapi emosi ada 8 gitu. Aduh, ini fix ya. Kayaknya dengerinnya sambil nah gitu tuh. Nah gitu tuh, gitu ya. Ulang. Kacau. Ulang ya. Dengerin dulu, makanya dengerin baik-baik. Coba dengerin. Duh, jadi pengen minum Habis lagi. Nah, gini, panik nih. Oke. Ya, simplex warna 3 benar, RGB, red, green, blue ya. Itu tuh kalau lagi offline ditanya berapa 3 udah kencang salah lagi ya. Udah kelihatan lah, udahlah. Ya udah tapi nggak apa-apa sih, ya dimaklumi lah ya. Nanti alasannya nge-lag sih gitu ya, padahal emang nggak dengerin aja sih. Ya, nah. Jadi ya. Simplexnya emosi ada 8 ya, 8. Kalau 3 gini, tambah lagi 3 sebaliknya jadi 8. Dah ingatnya gitu aja ya. 3 kan gini. Nah, tambah 3 di sininya. Nah, gitu. Sip, benar. Catat. Sip ya, ada 8 nih. Wis, mantap. Simplex emosi 8. Nah, keren. Sip, mantap. Ntar lupa lagi bentar lagi. Ya. Saya bacain dulu satu-satu ya, apa aja namanya. Nanti uraiannya kita bahas. Ya. Sip ya. Oke. 1 namanya amarah. Ya, amarah. Amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu. Nih ya. Saya bikinin singkatannya supaya teman-teman gampang ngingetnya. Singkatannya namanya Amketani Citejem. Amketani Citejem. Amketani, amarah, kesedihan. Nah, ulang sekali lagi ya. Ulang. Anyway kan ini nanti ada rekamannya ya teman-teman ya. Nanti ada rekamannya. Oke, saya ulang sekali lagi. Sip. Bukan cikejem, citejem. Cikejem tuh jadi kejam ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, sip. Nah, itu supaya gampang. Saya tuh kalau ngafalin ya teman-teman pasti disingkat-singkat gini gitu.
Jadi kayak misalnya ngomongin karakter. Udah tuh di pikiran saya kalau ngomongin karakter pasti PSKM. Dah. Apa? Pragmatis, S sanguin, K koleris, M melankolis. Nah gitu. Manas apa? PPE gitu misalnya. Software apa? PPH gitu misalnya. Nah itu teman-teman boleh dibikin singkatan-singkatan masing-masing ya. Supaya gampang ingatnya gitu. Oke ya teman-teman ya. Emang kamu kejam dan gampang. Gampang apa? Oke ulang ya. Amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Ya. Nah, otak Kang Abu mah beda. Sama tuh. Kan kita sama-sama dikasih otak ya. Sama lah. Amarah ya. Kita satu-satu ya. Satu-satu nih. Ya, dengerin pelan-pelan. Amarah itu salah satunya. Kira-kira kita lagi dalam keadaan gini. Jadi gini, teman-teman. Emosi itu universal. Perasaan itu partikular. Ya. Jadi kalau emosi itu semua punya. Tapi kalau perasaan itu dari semua yang punya nanti kita beda-beda value-nya, beda-beda rasanya, beda-beda kualitasnya gitu. Contoh ya. Kita semua pasti punya takut gitu teman-teman. Tapi ada yang takut kecoa, ada yang takut ulet gitu. Tapi takutnya sama gitu kira-kira. Ya. Jadi yang universal namanya emotion, yang partikelnya namanya perasaan gitu. Makanya emosi itu semua punya. Dan nanti kita ngerti bahwa emosi itu diwariskan dari nenek moyang kita gitu. Dan emosi ini adalah salah satu bagaimana kita untuk survive gitu by the way. Ya. Contoh gampang gini. Emotion itu ketika jantung deg, itu jantung lagi bergerak karena dia punya energi. Ya. Tapi kalau lihat cewek cantik, deg, nah itu namanya perasaan gitu. Nah saya sama teman saya ngelihat satu cewek, teman saya bisa deg-degan, saya bisa enggak gitu misalnya. Beda gitu. Kenapa? Beda selera gitu kira-kira. Ya, taste-nya beda gitu. Ngelihat biasa aja, tapi teman saya deg. Nah gitu kira-kira. Ya. Ini teman-teman kalau pernah jatuh cinta pasti bisa ngerasain ya. Kalau belum pernah jatuh cinta susah sih ceritanya ya. Atau jangan-jangan udah jarang-jarang ada yang deg, jangan-jangan gitu ya. Biasanya yang udah agak nikahnya lama ngelihat pasangannya udah nggak ada lagi deg, nggak ada sih. Deg-degnya kesal gitu biasanya ya. Biasanya. Ya, ini orang-orang sih, orang lainnya. Jauh-jauh ya. Bukan yang ada di sini, bukan. Nah, jadi ceritanya dalam konteks yang namanya amarah, ya amarah, itu partikularnya kira-kira beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling hebat, tindak kekerasan dan kebencian gitu. Ya, teman-teman gak usah diingat-ingat aja ya. Pokoknya ngerti dulu gitu, karena nanti ini satu-satu kita akan bahas. Nah, biasanya ngelihat polisi juga udah deg-degan bener. Satu, deg-degan gak punya SIM, atau deg-degan karena polisinya ganteng. Itu beda teman-teman, ya beda loh. Begitu gak punya SIM, deg gitu. Tapi begitu polisinya ganteng, ini kalau cewek ya misal. Begitu lihat yang gak, nah deg-degannya sama gitu. Beda ceritanya ya. Oke ya. Oke. Berang, bukan berang-berang ya, hati-hati nih bedaannya. Berang-berang mah binatang ya. Gitu ya kira-kira. Oke, jadi nomor satu itu namanya amarah. Oke. Nah, yang kedua kesedihan. Kesedihan itu adalah ya udah jelas ya, pedih.
sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri. Nih teman-teman, tuh dia yang selalu suka mengasihani diri tuh, aduh aku tuh apa ya, aku gitu-gitu tuh. Kesepian. Nih, kesepian, hati-hati ya. Teman-teman bisa bedain nggak alone dan lonely? Sendiri dan alone tuh sendiri, lonely tuh kesepian gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Oke, kesepian, ditolak. Pernah ada yang ditolak nggak by the way? Ya, sob, kalau pernah ada yang ditolak pasti sedih pasti rasanya, ya kan? Ditolak. Putus asa. Dan kalau menjadi patologis depresi berat gitu. Ketekan gitu ya, depresi lah gitu kira-kira. Waduh gaya nih, saya emang gak pernah ditolak tapi nolak mulu. Nah boleh sih, gak apa-apa juga sih. Nggak ngaruh, iya sih. Oke, gitu ya. Prihatin, yes. Gitu. Ya, oke. Sekarang rasa takut nih ceritanya. Apa aja sih isinya rasa takut? Cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, terlalu waspada gitu ya. Sedih, tidak tenang, ngeri, fobia dan panik. Nih. Fobia dan panik gitu. Ya, itu rasa takut. Tuh partikel-partikelnya kira-kira gitulah. Yang berikutnya kenikmatan, teman-teman. Ya, kenikmatan. Kenikmatan tuh apa sih? Pleasure. Bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona. Rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, senang sekali, dan batas ujungnya mania. Nah, jadi ada mania tuh ujungnya, wah udah top banget gitu, tingkat yang kenikmatan tinggi gitu. Manic gitu ya. Tuh kenikmatan. Tuh dasarnya kurang lebih gitu. Ya. Nah ini cinta nih berikutnya. Cinta. Ternyata cinta tuh salah satunya apa coba? Penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih. Tuh. Ini ada yang lagi kasmaran nggak by the way? Ya, itu kalau lagi ada ya itu tuh. Itu salah satu partikelnya ada yang namanya kasmaran gitu. Ya, kalau lagi kasmaran tuh jadi jatuh cinta misalnya. Dan orang jatuh cinta pasti jadi bego, udah gitu aja ya, jangan lupa. Ya, nah, ya, jadi hati-hati kalau lagi jatuh cinta ya. Kalau lagi jatuh cinta jangan banyak janji aja. Ya, kenapa? Karena lagi bego masalahnya. Pokoknya kita sehidup semati ya, pret banget nggak? Nah, tuh kan ada pret. Ya, hati-hati aja ya. Begi. Oke. Sip ya, teman-teman ya. Nah, terkejut berikutnya nih, terkejut. Terkejut tuh bagian dari emosi ya. Terkejut tuh ini cuma dikit, terpana, takjub, terkesiap. Terkesiap tuh apa ya? Terkesiap, nanti sih kita cari padu padannya ya. Pokoknya kaget lah ya. Kaget gitu. Berikutnya jengkel. Jengkel. Iya, terkesiap, terkesima ya. Benar. Kaget. Iya benar. Benar. Berikutnya jengkel nih teman-teman. Jengkel itu apa aja? Hina, jijik. Ya, jijik, gitu tuh. Muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. Nah, ini biasanya memang awal-awalnya cinta, tapi udah 2 tahun, 3 tahun biasanya sering ke level jengkel sih kayaknya. Bisa kejadian ya, sebel. Ya. Dulu katanya cinta gitu ya, sekarang kok ada yang dijengkel gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ingat ya, semuanya ilusi. Ya, ilusi. Nah, jangan tertipu oleh hormon jatuh cinta gitu. Hati-hati. Mules nggak ada mules ya. Mules mau ngelahirin kayaknya ya. Yang terakhir namanya malu teman-teman ya. Malu namanya. Ya, malu itu rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib.
dan hati hancur lebur. Aduh, ini hati hancur lebur. Wah, berarti benar sih ya. Kenapa kita tuh perlu cinta sih ya? Bener juga sih. Iya ya, tuh hati hancur lebur. Nah, itu tadi yang suka nolak tuh banyak menghancurkan hati orang sih biasanya ya. Remuk dendam. Remuk redam, benar-benar. Nah, ya, jadi ada 8 ya, teman-teman ya. Jadi 8 ini itu bagian dari basic emotion. Nah, terus Goleman nambahin lagi gini. Yang jelas, daftar ini tidak menyelesaikan setiap pertanyaan tentang bagaimana mengelompokkan emosi. Jadi, makanya saya tadi bilang gak usah diapal-apalin banget sih, seenggaknya ngeh gitu ya, seenggaknya tahu gitu. Misalnya bagaimana tentang perasaan yang campur aduk seperti iri hati, variasi marah yang juga mengandung sedih dan takut. Jadi, iri sekaligus sedih, tapi takut juga gitu. Ya. Dan bagaimana tentang nilai-nilai klasik seperti pengharapan dan kepercayaan, keberanian dan mudah memaafkan, kepastian dan ketenangan hati, atau beberapa cacat bawaan dalam tanda petik, perasaan seperti ragu-ragu, puas diri, malas, dan lamban atau mudah bosan. Tidak ada jawaban yang jelas, perdebatan ilmiah tentang bagaimana menggolongkan emosi berjalan terus. Oke, teman-teman ya. Jadi yang penting kita nggak usah terlalu kaku, pokoknya 8 ini nggak biasa aja ya. Tapi yang jelas tahu bahwa kita punya emosi. Ya, bahagia iya. Tapi mungkin nanti bahagia itu puncak dari sebenarnya ya sementara dijawab emosi dulu aja ya. Nanti kita ngerti pelan-pelan. Ya, Goleman memberikan pengelompokan yang mudah untuk kita ngerti. Ulang teman-teman, ada berapa? Menurut Goleman ada berapa basic emosi? Ada berapa? Ingat ya, emosi itu diwariskan ya. 8, sip, nice, good. Wih, pinter. Emosi apa sama dengan amarah? Kan tadi udah, amarah itu bagian dari emosi gitu. Ya, oke. Info retret nanti saya kasih kabar lagi ya, Mbak ya. Tenang, ini sekarang baru beres. Nah, teman-teman lanjut ya. Kita ke next gitu. Oke. Di halaman 66 Letting Go, versi yang bahasa Indonesia, ini kita membahas chapter tentang menangani krisis emosional. Bentar. Oh iya, sip ya. Saya baca ulang ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena ini masalah yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, beberapa perincian diperlukan. Jadi kan banyak orang tuh agak susah untuk ngerasain emosinya. Contoh ya, contoh. Ini kalau ada orang misalnya lagi bete nih. Kamu kenapa mukanya muram gitu? Nanya si suami ke istrinya. Gak apa-apa. Ya, tolong perhatikan nada gak apa-apanya ya. Karena kalau gak apa-apa, nah, itu beda sama nggak apa-apa. Nah gitu. Kalau nggak apa-apa terus agak-agak nggak enak, pasti nggak apa-apanya ada sesuatu gitu kira-kira. Ya. Nah, maka nanti ditanya lagi gitu. Kenapa sih? Pokoknya bete aja. Pokoknya bete aja. Jadi yang nggak enak semuanya di generalis, di gimana ya general? Di pokoknya dipukul rata bete aja. The power of nggak apa-apa. Ya, cerita dong teman-teman. Banyak orang yang gak bisa menceritakan emosinya, perasaannya, karena gak tahu ini tuh apa gitu. Ya, paling enak ngomong gak apa-apa jadi no debat. Iya, no debat tapi gak dimengerti juga gitu kira-kira. Ya, gak apa-apa tapi justru apa-apa banget gitu. Nah, contoh. Aku tuh kesel. Oke. Karena tadi tuh ada orang jadi aku marah. Nah, tadi kesel, sekarang marah coba. Jadi aku tuh cemburu gitu. Nah, tadi kesel, marah, cemburu gitu. Nah, udah aja. Nah, ini tiga-tiga ini beda kan sebenarnya. Gitulah kira-kira teman-teman. Ya, nggak apa-apa tapi ngeganjel ya.
Gitulah kira-kira ya. Nah, jadi maksudnya dengan kita mulai bisa ngertiin ini, kita tuh tahu ada apa gitu kira-kira. Ingat ya, knowing self itu penting banget gitu intinya. Ya, nah. Ada beberapa teknik untuk membantu mengatasi bencana emosional jauh lebih cepat dan dengan hasil akhir yang lebih baik. Daripada membiarkannya membaik dengan sendirinya. Teman-teman ingat ya, ada orang ngomong time will heal. Waktu akan menyelesaikan. Tapi kita ganti ulang-ulang ya. Bukan time will heal, tapi practice will heal. Kalau nggak latihan nggak akan heal aja. Jadi kata kuncinya adalah latihan. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi ya udah pokoknya nanti waktu yang akan menyembuhkan misalnya. Tapi kalau nggak dilatih mau berapa lama juga nggak beres gitu kira-kira. Ya makanya teman-teman kata kuncinya latihan. By the way, oke? Ingat mekanisme-mekanisme yang biasa digunakan pikiran untuk menangani emosi, yaitu jadi pikiran kalau menangani emosi ada beberapa nih teman-teman. Satu, penekanan. Jadi ya misal begitu emosi kesel, pikiran udah jangan kesel. Keselnya hilang nggak? Enggak. Begitu mau marah, jangan marah. Marahnya hilang nggak? Enggak. Semakin ditekan, semakin menguat. Ingat ya, sesuatu yang ditekan itu pasti menguat. Jadi mungkin dihindari, tapi nanti lama-lama meledak, bush. Begitu meledak, buta, quote and quote ya, nggak sadar, tindakannya jauh lebih dahsyat dari yang biasanya gitu. Contoh. Pasti sering dengar berita gini nih teman-teman. Misal ya, maaf ya ini saya contoh karena faktanya begitu. Misal kasus-kasus pembunuhan misalnya ya, maaf ya contoh. Iya, tetangga saya tuh gak nyangka, dia tuh sehari-hari baik banget. Tapi dia melakukan. Kenapa? Orang baik itu cenderung menahan emosinya. Orang baik cenderung gak enakan, orang baik cenderung terlalu empati. Akhirnya jadi sensitif gitu. Dan kadang orang baik itu orang baik itu kadang lebih menderita dari orang jahat gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, mending jadi orang sadar gitu. Karena baik belum tentu benar kan gitu. Ya. Itu biasanya jadi people pleaser gitu, nggak bisa nolak. Mau-mau aja. Jadi kayak lilin nerangin orang tapi dirinya kebakar gitu. Kenapa? Banyak menolak emosi. Ya. Buat teman-teman yang sekarang susah bilang tidak, latihan. Ikutin ininya. Kalau nggak mau belajar bilang nggak mau. Kalau nggak sanggup jangan sok-sok sanggup gitu. Duh kasihannya temanku butuh, ya udah aku pokoknya gini. Nolong tapi menderita gitu loh teman-teman. Dan itu biasanya ngasihnya pakai kasihan. Ingat ya, memberi itu lebih baik dengan kasih bukan kasihan. Karena kalau ngasih dengan kasihan, yang ditolong biasanya jadi ngeribetin gitu. Kenapa tidak mendidik juga gitu kira-kira. Ya. Oke ya teman-teman ya. Clear ya. Jadi penting untuk menyadari bahwa apakah aku banyak menekan perasaan gitu. Ya. Empath is good tapi over empathy not good gitu. Stres bagus loh. Over stress ya nggak bagus. Kita kalau nggak stres itu kan tekanan ya. Kalau kita nggak tertekan nggak akan maju by the way. Gitu kira-kira. Ya. Paham ya teman-teman ya? Ingat mekanisme-mekanisme yang biasa digunakan pikiran untuk menangani emosi, yaitu penekanan, ekspresi, dan pelarian diri. Ditekan, diekspresiin, tapi destruktif. Atau kabur gitu.
Nah, cuma ada Hawkins tuh 4 sih, nanti bentar lagi nambah 1. Mekanisme ini bersifat merusak ketika digunakan tanpa kesadaran. Kalau nggak sadar, ngerusak aja. Ingat, 95% yang kita lakukan otomatis. Jadi teman-teman, jangan jadi manusia autopilot, belajar. Ya. Jangan di-drive atau jangan dikontrol oleh habits gitu. Ya, ini penting untuk dilatih loh, teman-teman. Kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Karena ingat, kebiasaan kita akan selalu cenderung membuat keputusan yang sama akan cenderung membuat output hasil yang sama. Jadi kalau tiap hari nanam cabai, tapi berharap yang keluarnya durian, itu namanya bodoh. Tiap hari nanam cabai, duriannya nggak keluar, ya iyalah orang nanamnya cabai, gitu maksudnya. Sip ya. Oke. Mekanisme ini bersifat merusak ketika digunakan tanpa kesadaran. Ketika emosi-emosi kita tak tertanggungkan, sering disarankan untuk mengekspresikannya tetapi harus dilakukan secara sadar. Oke? Tujuan dari manuver ini adalah untuk mereduksi kuantitas emosi itu sendiri sehingga bisa dibongkar dan dilepaskan satu persatu. Jadi, dalam kasus ini, tidaklah masalah jika secara sadar mengekspresikan sebanyak mungkin emosi. Ya. Teman-teman kalau mau mengekspresikan emosi, jeda dulu. Tolong pilih sesuatu yang konstruktif. Contoh. Ini saya ulang-ulang ya. Adele tuh putus dari pacarnya. Emosi, bikin lagu. Kayak misalnya, ini emosi putus dari pacarnya, lempar-lempar piring. Udah pacar hilang, piring habis gitu. Ya. Ingat ya, emosi itu energi. Bisa dipakai apapun gitu. Ya, betul nggak? Jangan lupa, seseorang bisa jadi filsuf karena istrinya nyebelin, teman-teman. Terus siapa yang ngomongnya Sokrates gitu ya? Mas, kalau dongeng ya, Mas kenapa jadi filsuf? Ya karena istri saya nyebelin banget, maka saya jadi filsuf gitu. Untung kan, bener nggak? Jadi buat para istri yang nyebelin akan menghasilkan suami-suami yang filsuf gitu ya. Gitu kira-kira ya. Ya nggak apa-apa sih ya, udah diterima aja lah. Ini ada pertanyaan bagus, istri Akang nyebelin juga, nggak mau dijawab ya. Lanjut dulu ya. Emosi bisa dikurangi intensitasnya ya dengan berbagai perasaan, dengan teman-teman dekat atau mentor. Teman-teman, kita punya circle yang menyenangkan tuh perlu loh. Kenapa? Kalau circle menyenangkan, enak ngobrolnya gitu. Kan kadang tuh kita cuman pengen lepas gitu ya, ngelepasin gitu. Gitu. Ya. Yang menyebalkan malah yang dirindukan. Ini teori baru nih. Tar saya renungin dulu. Yang menyebalkan dirindukan. Nah, ya. Saya pikirin dulu nanti ya. Itu kayaknya yang ngomongnya nyebelin aja sih ya. Kayaknya ya. Emosi bisa dikurangi intensitasnya dengan berbagi perasaan dengan teman-teman dekat atau mentor. Ya. Dengan hanya mengekspresikan perasaan, sebagian energi di balik emosi akan berkurang, teman-teman ya. Ini penting ya, penting nih. Teman-teman ada dengar toxic positivity nggak? Ya sekarang tuh toxic positivity tuh saking positifnya jadi toxic gitu. Contoh. Teman-teman, kurangi bilang sabar sama orang sekarang. Kenapa? Orang kalau diomongin sabar ya, sekarang jadi marah. Enak aja lu sabar, lu gak ngerasain sih gitu. Lu sabar tuh sekarang udah jadi kata-kata toxic positivity gitu. Kenapa? Karena ya begitu. Nah jadi poin pentingnya teman-teman ya. Nih, belajar jadi pendengar yang baik. Nah, saya mau ngasih contoh ya. Contoh. Ini bagus nih contohnya. Ingat nih ya, baik-baik nih, ingat baik-baik. Salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya buruk.
salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya buruk, salah satunya apa coba? Kekurangan skill mendengarkan. Contoh, temennya curhat 3 menit, diladeninnya, dibalasnya setengah jam. Curhatnya, aku tuh gini ya, hidup itu emang gitu bro. Karena menurut filsafat ini begini, menurut ilmu ini. Jadi kamu tuh harusnya, dia mau curhatnya 3 menit, dikasih taunya setengah jam. Ini jadi siapa yang ngomongnya banyak ya gitu teman-teman. Ya. Pernah nggak ada teman, kita ngomong 3 menit, dibalasnya setengah jam gitu, pernah nggak? Tadinya pengen ngeluarin, jadi dikasih ceramah gitu, malas banget nggak sih? Gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang diajak kita ngomongin 3 menit, dibalasnya, wow, jadi ceramah kemana-mana. Mungkin dia pulang dari pengajian misalnya ya, dia dapat teori. Saya tuh baru, jadi curhat, aku tuh udah sabar ya, menurut sabar. Jadi belok kesini. Jadi yang mau ngerilis, jadi boro-boro ngerilis gitu kira-kira. Gitu teman-teman kira-kira ya. Jadi kalau ada orang yang curhat 3 menit, dengerin aja dulu. Ya terus gimana? Apalagi nih saya ulang-ulang. Khususnya buat bapak-bapak yang lagi dengerin ini ya. Bapak-bapak dengerin baik-baik. Bapak-bapak. Istrimu, pasanganmu tidak memerlukan solusi. Jadi kalau istri lagi ngomong dan dia nyari cara, nanya cara, nggak usah dijawab, iyahin aja. Karena nanti ujungnya dia tahu sendiri caranya. Udah gitu aja. Contoh. Aku tuh gini nih, iya. Jangan langsung, harusnya kamu gini. Udah aja, dengerin dulu. Pokoknya kalau istri lagi ngomong, aku tuh gini, iya jadi gimana? Ya aku tuh gini, iya. Tapi aku tuh kayaknya harus gini. Nah nanti ujungnya tahu sendiri jawabannya. Udah kita pokoknya tinggal, iya, bagus. Udah gitu aja, dah selesai, beres. Ya. Ya, nih bapak-bapak, nih bapak-bapak hack ya, life hack nih, cara-cara untuk menjadi bapak-bapak yang aman dari istrinya gitu kira-kira. Oh nggak ada, aman, tenang ya, gitu kira-kira ya. Nah, oke. Kira-kira ya. Nah, lanjut ya teman-teman ya, lanjut. Tidak punya bapak-bapak. Ya. Oke. Nah, ulang ya. Emosi bisa dikurangi intensitasnya dengan berbagi perasaan dengan teman-teman dekat atau mentor. Dengan hanya mengekspresikan perasaan, sebagian energi di balik emosi akan berkurang. Dalam keadaan seperti ini juga baik untuk menggunakan mekanisme pelarian diri seperti keluar dari situasi sosial untuk menjauh dari kekacauan, bermain dengan anjing, menonton televisi, menonton film, bermain musik, bercinta nih teman-teman. Ini dewasa ya. Ini ya, bercinta penting loh. Maka yang udah jarang, kalau hati-hati ya, itu bagus tuh untuk rilis tuh. Atau apapun kebiasaan seseorang jika tertekan. Ya, jika tertekan. Jadi gini ya. Misal ya. Aduh, salah contoh. Aduh, nggak bisa diralat ya. Udah ingat. Ya udah pokoknya gitu ya, kira-kira ya. Udah yang tadi nggak usah dibahas ya. Nah, ini banyak yang komplain lagi. Aduh, salah room nih. Aku kayaknya salah circle deh ngomongnya ya. Tapi kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira gitu. Nih, ya. Jadi contoh ya. Contoh nih. Kalau misalnya siapapun, pasangan, pokoknya orang-orang dekat, dia lagi diem. Jangan langsung, memang ini tricky memang ya, waspada penting, tapi jangan overreact gitu. Tadi pagi tuh Dokter Rama ngomong gini, bagus banget. Waspadai jika ada sesuatu yang di luar dari kebiasaan, itu ciri-ciri ada sesuatu di mentalnya gitu misalnya. Tapi di satu sisi, mungkin tidak perlu terlalu cepat reaktif gitu. Ya. Jadi kalau misalnya pasangan tiba-tiba lagi diam dulu, nggak usah terlalu, kamu kenapa sih? Mungkin dia perlu space, perlu jarak,
Karena mungkin ada sesuatu gitu. Gitu ya. Jadi memang penting ya. Karena kadang perlu ada space dulu aja gitu kira-kira. Ada jeda bener. Ya jadi jangan terlalu lebay gitu kira-kira. Intinya gitu. Benar. Space itu obat. Makanya menjauh dari chaotic gitu. Udah aja. Itu mungkin dia perlu space, perlu me time gitu. Ya. Waduh, ini kayaknya ini kayaknya mau apa namanya? Mau flexing. Ini masih banyak yang nggak oke nih komennya. Ya udah ya. Aduh, dipin lagi kepencet. Nah, ketika perasaan telah tereduksi dan kuantitas dan intensitasnya yang terbaik adalah mulai melepaskan aspek-aspek kecil dari situasi alih-alih melepaskan situasi keseluruhan dan emosi yang menyertainya. Ya. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita ambil contoh seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya. Nah, teman-teman ini contohnya bagus nih. Ya, contohnya. Udah. Jangan mikir yang tadi lagi ya. Udah fokus balik lagi ke sini ya. Udah, jangan mikir aduh dulu. Udah ya, udah. Yang udah mah udah aja lewat ya. Udah. Kita balik lagi ke sini ya. Lu ini ngilangin pin gimana caranya ya? Oh gini. Nah, udah. Duh, nih memang harus hati-hati nih urusan-urusan itu ya. Ketrigger kan bahaya ya. Oke. Contoh nih ya, ini contoh bagus nih teman-teman. Bagus banget nih contohnya. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita ambil contoh seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya setelah bertahun-tahun bekerja di sebuah perusahaan. Dan sekarang berada dalam keputusasaan. Ya. Melalui 3 mekanisme yang sudah dijabarkan, beberapa emosi bisa direduksi. Yang kemudian bisa ia lihat adalah beberapa hal sepele tentang pekerjaannya. Misal. Dapatkah ia melepaskan keinginan untuk makan siang di tempat yang ia selalu makan siang bersama rekan-rekan bisnisnya? Jadi, begitu kita kehilangan, kadang-kadang aksesoris memori yang jadi bikin ribet misalnya. Ya, kalau aku dipecat di kantor ini, aku nggak bisa makan siang lagi nih di kantin itu. Karena, di kantin itu misalnya. Apapun gitu ya, memori terhadap kantin gitu misalnya. Macam-macam kan gitu, mau mbak-mbaknya lucu gitu misalnya, makanannya enak, macam-macam lah. Tapi itu ada minor memori bahasanya, aksesoris gitu. Ya, jadi hati-hati, kadang-kadang emang aksesoris jauh lebih diribetin gitu. Bisa loh, hari H pernikahan bisa batal gara-gara nggak ada organ tunggal gitu misalnya, ya. Padahal organ tunggal bukan bagian primer di pernikahan gitu. Gara-gara catering nggak jadi, gara-gara tempat nggak jadi gitu misalnya. Misal. Ya. Jadi mungkin kita penting untuk melihat mana primer, mana sekunder, mana esensial, mana aksesoris gitu kira-kira. Ya, anyway. Habits benar. Misalnya, dapatkah ia melepaskan keinginan untuk makan siang di tempat yang ia selalu makan siang bersama rekan-rekan bisnisnya? Bisakah ia melepaskan keinginan untuk memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang selalu ia miliki di masa lalu? Bisakah ia melepaskan keinginan untuk menaiki lift yang sama? Bisakah ia melepaskan keterikatan pada meja kerjanya? Bisakah ia melepaskan keterikatan pada sekretarisnya dan keramahannya? Nah, ini sama sekretaris ya. Bisakah ia melepaskan keterikatan pada komputernya? Bisakah ia melepaskan pertemuannya dengan bos yang sama tiap hari? Bisakah ia melepaskan perasaan familiar dengan keriuhan kantornya? Jadi memori nih. Teman-teman jangan lupa kita punya memori ya. Dan saya selalu ulang-ulang, gak usah terlalu gimana-gimana banget jadi manusia, karena kita sama monyet secara genom cuman beda 1%. Kurang 1% jadi monyet kita, udah gitu aja. Nah, salah satu 1%-nya apa? Memori dan imajinasi gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang gimana banget sombong, dia kurang 1% monyet lu gitu misalnya. Misal. Ya, ini untuk mengingatkan aja. Ya. Oke. Tujuan memasrahkan aspek-aspek kecil dari peristiwa hilangnya pekerjaan
Yang mungkin tampak sepele adalah tindakan itu menyetel pikiran kita untuk memasuki mode pelepasan. Ya. Mode pelepasan membawa kita ke level keberanian, perasaan-perasaan negatif telah diakui dan dihadapi, akibatnya perasaan-perasaan itu kehilangan dayanya. Tiba-tiba muncul kesadaran bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi situasinya, mengenali perasaan-perasaan kita, dan melakukan sesuatu terhadapnya. Menariknya, ketika hal-hal sepele itu dipasrahkan, peristiwa utama menjadi semakin tidak menindas. Penjelasan untuk fenomena ini adalah ketika kita memasrahkan satu emosi, kita memasrahkan semua emosi pada saat yang bersamaan. Seolah-olah semua emosi memiliki energi yang sama. Ini pengalaman klinis harus diuji secara personal untuk bisa meyakininya. Jadi kalau kita udah ngerilis yang primer, sekitarnya beres gitu. Ya. Nah, jadi metodenya nambah satu nih teman-teman. Setelah menggunakan 4 metode di atas, penekanan, ekspresi, pelarian, dan satu lagi nih, pemasrahan aspek-aspek kecil. Yang kelima, kini menjadi jelas. Setiap emosi yang kuat sesungguhnya merupakan gabungan dari emosi-emosi turunan. Dan emosi-emosi turunan tersebut bisa dibongkar. Jadi, misalnya lelaki yang kehilangan pekerjaan itu pada awalnya memiliki perasaan putus asa yang luar biasa, tetapi ketika ia mulai melepaskan dan memasrahkan apa-apa yang ada di pinggiran, dan ketika ia berhasil mereduksi kekacauannya serta secara sadar dan dengan mekanisme pelarian diri, pekanan dan ekspresi, ia sekarang menyadari bahwa ada perasaan amarah yang menggelora. Ingat ya, amarah bagian dari 8 tadi. Ia melihat amarahnya terkait dengan kebanggaan. Oh, ternyata kata kuncinya sebenarnya yang jauh lebih penting dari makan siangnya, kebanggaan saya hilang kalau saya udah nggak kerja lagi di sini. Teman-teman pernah dengar post power syndrome ya? Kenapa orang susah banget ninggalin jabatan? Salah satunya adalah takut kehilangan kebanggaan gitu. Ya, jadi dia merasa bahwa jabatannya itu yang membuat dia keren gitu. Padahal mau jabatannya apa aja, kurang 1% monyet tetap gitu kira-kira. Gitu ya teman-teman. Itu tolong diingat baik-baik ya supaya kita belajar jadi jangan jadi orang sombong gitu ya kira-kira. Anyway. Ya, ulang ya. Jadi, misalnya lelaki yang kehilangan pekerjaan itu pada awalnya memiliki perasaan putus asa yang luar biasa. Tetapi ketika ia mulai melepaskan dan memasrahkan apa-apa yang ada di pinggiran, dan ketika ia berhasil mereduksi kekacauannya serta sadar dengan mekanisme pelarian diri, penekanan dan ekspresi, ia sekarang menyadari bahwa ada perasaan amarah yang menggelora. Ia melihat amarahnya terkait dengan kebanggaan. Ingat ya teman-teman, kebanggaan itu pride itu di bawah 200 tuh nilainya. Ya, jadi kalau di bawah 200, hati-hati. Low. Berarti frekuensinya force. Berarti kalau force, melemahkan. Ya. Contoh. Saya belok dulu dikit ya. Pride atau bangga tuh ini nih. Rasa malu atau shame itu 20, rasa bersalah itu 30, apatis itu 50, duka cita itu 75, ketakutan 100, hasrat 125, amarah 150, kebanggaan 175. Nih, 175. Kalau orang lagi bangga tuh kira-kira gini nih teman-teman. Dan itu levelnya di 175 ya, nggak terlalu bagus maksudnya. Not good gitu. Nih ya, di orang di level 175 tuh kira-kira gini. Caraku yang terbaik. Fokusnya adalah pencapaian, hasrat memperoleh pengakuan, kespesialan, dan perfeksionisme. Merasa lebih baik daripada siapapun dan superior daripada yang lain. Nah, tuh kalau udah ada di 175, hati-hati teman-teman. Aku lebih baik dari kamu. Pokoknya aku gitu. Ya, ini gak ada kaitannya sama laki-laki perempuan. Kalau laki-laki di 175, perempuan 175 sama aja sih gitu. Ya, hati-hati ya.
Ingat level frekuensi emosi jangan lupa diulang-ulang. Dari yang level paling bawah sampai level paling atas. Ada 17 tuh. Udah kita bahas waktu itu ya. Nah, ada banyak amarah dalam bentuk kekesalan. Ada perendahan diri. Perendahan diri. Yang merupakan bentuk amarah yang diekspresikan terhadap dirinya sendiri. Ada juga ketakutan yang cukup besar. Dengan demikian, emosi-emosi yang terkait sekarang bisa diketahui secara langsung. Misalnya ia bisa mulai melepaskan rasa takut tidak menemukan pekerjaan lain. Ya udah. Kalau sekarang saya lepas, diterima dulu gitu. Karena kalau kita menerima, poin utamanya adalah kita melepaskan si primer gitu kira-kira. Nah, jadi kalau udah melepaskan si primer, itu nanti, memang harus latihan sih, mau nggak mau ya. Nah, jadi kalau nanti kita ngerti bahwa ternyata hati-hati sama yang namanya si perasaan yang aksesoris gitu. Karena si perasaan yang aksesoris itu jangan-jangan ngeberatin gitu kira-kira. Ya. Oke. Dan ketika ia memasrahkan kebanggaan, begitu dilepasin, ulang ya. Ketika ketakutan itu diterima dan dilepaskan, semua kemungkinan lain yang eksis tiba-tiba menjadi jelas di hadapannya. Dan ketika ia memasrahkan kebanggaannya, dengan cepat ia akan melihat bahwa dirinya tidak berhadapan dengan bencana ekonomi, seperti yang ia pikirkan. Dengan demikian, ketika emosi-emosi turunan tersebut dipisah-pisahkan, setiap emosi turunan tersebut sekarang memiliki lebih sedikit energi dan bisa dilepaskan dan dipasrahkan secara terpisah. Teman-teman, kan kita kebanyakan takutnya ya. Padahal banyak yang kita takutin gak kejadian sih gitu. Ya. Ketika kita keluar dari tekanan emosional, perlu diingat bahwa satu porsi tertentu dari emosi tersebut sengaja ditekan atau dilarikan. Sekarang emosi tersebut bisa diperiksa ulang agar tidak lagi menimbulkan residu yang membahayakan seperti berakhir dalam kegetiran, rasa bersalah yang tidak disadari atau penghargaan terhadap diri yang rendah. Fragmen-fragmen dari kompleks emosi itu bisa muncul kembali untuk jangka waktu tertentu, bahkan bertahun-tahun. Akan tetapi, karena emosi-emosi itu sekarang hanyalah fragmen-fragmen kecil, masing-masing bisa ditangani saat muncul, setidaknya situasi krisis bisa dilalui secara aman dan sadar. Jadi ada banyak untung kalau kita mulai menyadari, tahu dulu emosinya aja dulu teman-teman. Ya, dan begitu lepas, karena nanti akan diulang-ulang. Ingat ya, hidup itu dinamis kan. Jadi supaya menyadari kehidupan dinamis seperti roda, kalau lagi happy siap-siap sedih, udah gitu aja. Kalau lagi sedih siap-siap happy gitu. Karena gini kan, terus. Nggak bisa di sini terus, nggak bisa di sini terus gitu. Ya, jadi rotasi. Kalau kata Suryo Mentaram tuh disebut cakra manggilingan. Roda yang terus berputar. Ya. Jadi jangan melekat di atas, jangan melekat di bawah. Jadi B aja gitu. Ntar juga lewat. Bener banget. Bener banget. Makanya yang membuat kita tidak bahagia misalkan karena melekat pengen di atas mulu gitu. Kalau udah nyampe puncak, udah gak ada lagi jalan, mau kemana? Turun lah. Sekarang kalau udah nyampe paling bawah, gak ada lagi. Nih, mau kemana? Naik gitu. Betul gak? Jadi cukup itu penting sih teman-teman. Karena banyak belum tentu cukup gitu. Jomblo ntar juga nggak ikutan ya, silahkan ya. Nah, menangani krisis dari tingkat emosi alih-alih tingkat intelektual akan mempersingkat durasinya secara dramatis. Ya, dalam kasus seseorang yang kehilangan pekerjaan, menanganinya dari tingkat intelektual akan menghasilkan ribuan pikiran dan skenario yang bersifat hipotesis. Nah teman-teman, ini cerita sedikit ya, cerita sedikit nih.
Teman-teman kalau pernah dengar ada satu saintis namanya Greg Braden, dia bilang gini, bahwa otak adalah organ polaritas. Rasa, perasaan atau hati ini non duality namanya. Jadi kata Hawkins, kalau kita mengawali dengan intelek duluan, pasti gini nih, ada tuh polaritas tuh, positif negatif. Wah, udah sibuk. Makanya ingat, ini itu 4%. Tapi emosi itu lebih dari 40% gitu. Ya. Nah, dalam kasus seseorang yang kehilangan pekerjaan, menanganinya dari tingkat intelektual akan menghasilkan ribuan pikiran dan skenario yang bersifat hipotesis. Orang tersebut mengalami insomnia karena dihantui oleh pikiran-pikiran yang berkelebat tentang semua masalahnya. Ketika ia memikirkannya berulang-ulang. Ingat, pikiran akarnya di mana? Perasaan. Nah, daripada ngeberesin pikiran, mending ngeberesin perasaannya gitu. Kenapa satu perasaan diberesin bisa beresin ribuan pikiran gitu, teman-teman. Jadi kalau ulang-ulangnya jangan bosan ya. Jadi kalau nggak suka sama tayangan TV, jangan dihancurin TV-nya, cabut listriknya, selesai. Ya, oke. Semua ini tidak membuahkan hasil jika emosi yang mendasarinya belum dilepaskan. Nih. Semua ini tidak akan membuahkan hasil jika emosi yang mendasarinya belum dilepaskan. Pikiran-pikiran itu akan terus muncul tanpa akhir. Kita semua mungkin pernah mengenal orang-orang yang mengalami krisis emosional bertahun-tahun yang lalu, namun hingga hari ini belum pulih. Krisis emosional itu sungguh mewarnai kehidupan mereka dan mereka membayar mahal karena kurangnya pengetahuan dalam menangani emosi-emosi yang mendasarinya. Bukan, ya ini bahasanya pakai cuman ya, tapi nggak bisa menyepelekan sih. Tapi bahasanya gini, cuman nggak tahu emosi dasar, dia dalam tanda petik tersiksa puluhan tahun. Karena yang dirubah buahnya terus. Tapi akarnya nggak diapa-apain gitu. Ya teman-teman ya. Tapi yang udah lewat ya udah aja ya. Sampai sini oke, by the way. Jadi ingat teman-teman ya. Kenapa saya marah? Karena saya nggak paham. Kenapa saya nggak paham? Karena saya kurang pengetahuan. Berarti kalau ada orang yang bikin marah, sinyal-sinyal, banyak belajar gitu. Ya, cara lepasin emosinya gimana? Diterima kan? Accept. Oh iya, saya perlu untuk mengalami ini, gitu. Selesai, itu dulu. Ini ya itu sih latihan ya teman-teman ya, jangan dikuasai sama ini gitu. Tapi bukan ini nggak penting, bukan loh ya. Ini survive-nya di sini, polaritasnya di sini. Makanya kalau pakai bahasa gampang ya, ini pakai bahasa pasar banget. Jadikanlah hati sebagai nakhoda, pikiran sebagai dalam tanda petik budak. Makanya Einstein bilang, intuitive mind is a sacred gift. Rational mind is a faithful servant. Jadi intuitif itu nakhoda, ini tuh anak buah gitu, pembantu gitu. Nah sekarang pembantu jadi majikan, majikan jadi pembantu, itu yang jadi masalah. Ya tiap hari yang jadi majikan siapa coba? Jangan-jangan pembantunya. Ya, jadi si majikannya ketukar tempat gitu kira-kira. Jangan dibalik-balik gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih kan, pilihan ya. By the way, pilihan. Ya, oke. Orang tersebut mengalami insomnia karena dihantui oleh pikiran-pikiran yang berkelebat tentang masalahnya ketika ia memikirkan berulang-ulang. Semua ini tidak membuahkan hasil jika emosi yang mendasarinya belum dilepaskan.
Pikiran-pikiran itu terus muncul tanpa akhir. Kita semua mungkin pernah mengenal orang-orang yang mengalami krisis emosional bertahun-tahun yang lalu, namun hingga hari ini belum pulih. Krisis emosional itu sungguh mewarnai kehidupan mereka dan mereka membayar mahal karena kurangnya pengetahuan dalam menangani emosi-emosi yang mendasarinya. Saya pengen loncat ke sini. Ya, ada satu statement keren teman-teman. Dengerin baik-baik nih. Halaman 8 kalau nggak salah. Nih, dengerin baik-baik. Ya, dengerin baik-baik nih. Pandangan mengenai kodrat manusia yang mengabaikan kekuatan emosi jelaslah pandangan yang amat picik. Sebutan Homo sapiens, spesies yang berpikir, kita Homo sapiens ya, spesies yang berpikir, merupakan hal yang keliru dalam pola pemahaman serta visi baru yang ditawarkan oleh sains saat ini tentang emosi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui dari pengalaman, apabila masalahnya menyangkut pengambilan keputusan dan tindakan, aspek perasaan sama pentingnya dan seringkali lebih penting daripada nalar. Aspek perasaan lebih penting daripada nalar. Maka kalian itu perasaannya dulu baru mikir. Nyaman dulu baru pikiran cari alasan kenapa saya nyaman. Udah itu aja. Jadi yang bermain apa? Emosinya dulu, bukan pikiran. Contoh. Misal ya, teman-teman nyaman di room ini. Karena apa? Emang nyaman aja udah, itu gak bisa dipaksain. Nanti pikiran akan nyari tuh kenapa saya nyaman, kenapa saya nyaman. Tapi yang penting nyaman aja dulu. Tapi kalau emosinya gak nyaman, ini apa sih orang baca buku, pindah ke sini, ngomong emosi, pindah gini. Apa sih? Pikiran akan nyari tuh alasan. Udah bukunya gak jelas, orangnya gak jelas, bahasannya gak jelas. Udah, dah. Dari mana porosnya? Emosi. Betul gak? Perasaan. Gitu. Dan itu gak bisa dipaksain, gak bisa masalahnya. Gitu. By the way. Ya. Nah, ulang ya, ini keren nih. Keren banget nih. Sebagaimana kita ketahui dari pengalaman, apabila masalahnya menyangkut pengambilan keputusan dan tindakan, aspek perasaan sama pentingnya dan seringkali lebih penting daripada nalar. Ya. Kita sudah terlampau lama menekankan pentingnya nilai dan makna rasional murni yang menjadi tolak ukur IQ dalam kehidupan manusia. Ayo. Ranking, nilai. Matematikanya berapa, fisikanya berapa gitu. Padahal bakatnya olahraga misalnya. Kan gak bisa gitu maksudnya. Ini nih statement terakhir ini keren. Keren banget nih teman-teman. Dengerin baik-baik. Bagaimanapun, kecerdasan tak berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa. Kecerdasan tidak berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa. Gak nyangka ya, misal. Dia kan IPK-nya 4. Tapi kenapa ya dia melakukan itu? IPK 4, kalau kecerdasan emosinya gak oke, udah aja. Ya, itu teman-teman, itu penting banget. By the way. Oke? Nah, krisis emosional itu sungguh mewarnai kehidupan mereka dan mereka membayar mahal karena kurangnya pengetahuan dalam menangani emosi-emosi yang mendasarinya. Ya, teman-teman, kita jangan kurang pengetahuan yuk dalam emosi, yuk gitu aja, yuk. Semangat belajar. Ya. Ada banyak manfaat jika kita mampu menangani krisis hidup yang sukses. Ada banyak manfaat jika kita mampu menangani krisis hidup dengan sukses. Dalam satu hal, jumlah emosi yang ditekan atau ditahan sekarang jauh lebih sedikit. Teman-teman gini ya, aduh kemarin tuh ada statement gini. Aduh ini lumayan saya tuh haru gitu ya. Aduh haru banget nih. Maaf ya, saya mau cerita dulu sedikit teman-teman. Jadi ada yang cerita lah ya pokoknya. Aduh Kang, aku tuh bahkan
pekerjaannya aja mau nyebutin agak malu gitu ceritanya. Aku tuh cuman itu gitu ya misalnya. SMP aja aku nggak tamat gitu. Kang udah deh. Kalau dengar bacaan-bacaan gini, aku tuh banyak nggak ngertinya, banyak pusingnya gitu ya. Karena memang secara IQ, secara pengetahuan kata tuh nggak banyak gitu. Tapi teman-teman, saya tuh bilang, udah ikutin aja dulu. Yang terpenting sekarang jangan menganggap dirimu tuh nggak layak untuk mendapat ilmu ini. Jadi dia mikir gini, aku mah nggak pantas lah dengerin Letting Go. Kenapa? Itu mah buku-buku anak kuliahan, buku-buku orang pinter, buku-buku orang yang level pendidikannya tinggi. Sementara saya nggak usah nyebutin ininya ya, nggak usah nyebutin profesinya. Aku cuman ini tiap hari cuman gitu, udah gitu dan SMP aja nggak tamat misalnya gitu. Bukan misal yang beneran gitu, tapi ini ceritanya gitu. Terus saya bilang, Mbak, udah dengerin aja dulu, mau ngerti mau enggak dengerin aja. Ya udah gitu. Tuh ya. Udah tuh mungkin diulang-ulang. Teman-teman, ini seru banget. Terus dia cerita lagi gitu. Berapa lama ya? Berarti sih ini hampir 2 bulan lah gitu. Diulang lagi. Terus lucu lagi cerita gitu. Kang, saya bahagia katanya. Saya kemarin mulai bisa ngasih tahu teman saya karena apa yang diceritain dipraktekin dulu sepengertian saya, meskipun banyak yang gak ngerti, tapi satu yang saya ngerti saya kerjain, dia bilang. Gitu. Terus dia cerita, ya saya ngerjain ini, terus saya akhirnya ngerasa lebih lega. Taunya Kang, ada orang punya masalah kayak saya jadi bisa ngasih tahu dia. Saya sekarang udah pakai bahasa consciousness, saya udah pakai bahasa letting go. Gitu loh teman-teman, tuh lucu banget gitu. Itu lucu banget lah gitu. Padahal ya gitulah gitu ya. Yang awalnya dia ngerasa drop banget, udah aja. Udah ada consciousness gitulah kira-kira. Lucu banget gitu kira-kira. Ya udah Pak. Jadi ya teman-teman, ini penting ya, maksudnya ini lucu lah, mengharukan gitu. Satu hal kita pelajari dan kita amalkan lebih baik daripada ribuan kita tahu tapi hanya jadi data pengetahuan gitu. Itu sih. Gitu sih intinya. Nah, tapi apa coba yang membuat si Mbak ini mau belajar? Emosi. Nyaman gitu. Nggak ngerti, lawan. Ya quote and quote ya, nggak ngerti udah dengerin lagi. Benar-benar full of emotion ya, dalam tanda petik gitu teman-teman. Jadi ya nggak perlu level kuliahan, nggak perlu lulusan apa. Ya teman-teman, kita punya keberkahan channel tuh maksudnya nih. Kebayang ya 11 tahun 15 tahun yang lalu mau belajar tuh gimana coba ya, maksudnya gimana tuh, kanalnya nggak banyak gitu. Sekarang mau tahu apa ya tinggal mencet ya. Jadi kalau sekarang kekurangan pengetahuan tuh kayaknya keterlaluan gitu. Nah ini contoh sedikit ya teman-teman dari apa yang dilakukan kita barengan belajar, ternyata ada yang gitu. Gitu sih teman-teman, ceritanya sedikit gitu. Jadi maksud saya semangat gitu ya, semangat. Nah, ada banyak manfaat jika kita mampu menangani krisis hidup dengan sukses. Dalam satu hal, jumlah emosi yang ditekan atau ditahan sekarang jauh lebih sedikit. Krisis memaksa emosi-emosi itu muncul untuk kemudian dilepaskan sehingga jumlah emosi yang tersisa di gudang emosi jauh lebih sedikit. Ya. Penghargaan dan kepercayaan pada diri sendiri menjadi lebih besar karena pengalaman sukses bertahan dari krisis. Nah, jadi kenapa sih penting banget untuk yang tahu dikit kerjain aja dulu. Itu tuh bikin confident gitu. Saya jadi lumayan ngerti ini ya, gitu misalnya teman-teman. Saya jadi lumayan paham ini ya, gitu misalnya. Gitu. Ketakutan terhadap hidup menurun drastis
perasaan agung muncul karena mampu mengatasi masalah. Jadi pride, udah dia dicobain. Jadi teman-teman ya, nggak tahu ya, mungkin kalau ngomongin hukum tarik-menarik ya, ketika kita bisa mengatasi masalah emosi kita dengan problem kita udah goal tuh artinya udah selesai level itu, seringnya kita akan kedatangan orang di level itu untuk datang ke kita dan cerita ke kita. Dan menariknya kita bisa cerita sama mereka atas keberhasilan kita gitu kira-kira teman-teman. Makanya mungkin kalau kita ngomongin konten ya teman-teman ya, konten nih kalau mau jadi konten kreator gitu kira-kira. Kalau kita bicara hashtag positive vibes konten gitu misalnya, coba teman-teman cari masalahnya sendiri, belajar, dan coba teman-teman dari pembelajaran itu atasi masalahnya sampai tuntas, selesai. Nah, prosesnya ceritain gitu. Pasti jadi konten yang bagus. Karena kita benar-benar mengontenkan sesuatu yang dialami. Karena caraku tuh gini ya teman-teman. Waktu aku gini aku baca ini dan akhirnya gini dan akhirnya aku, misalnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman ya, kalau kalian banyak masalah, banyak bahan konten gitu maksudnya. Banyak ya jadi bahan belajar. Jadi ngelihat masalah bukan. Oke, apalagi nih? Gitu teman-teman, kira-kira gampangannya gitu. Ya. Karena ya sekarang kan sharing ya. Saya berhasil menghadapi kasus ini. Mau sharing. Jadi waktu kasus ini saya perasaan gini, saya belajar ini. Apa yang saya lakukan ini itu. Dan akhirnya saya bisa melampaui. Gitu teman-teman. Good content tuh. Dari mana? Saya mengalami. Dan kira-kira yang akan mirip-mirip dengan apa yang kita ceritain, banyak teman-teman, banyak loh. Gitu ceritanya. Bahasa gampangnya gitu ya kira-kira. Ya. Anyway, teman-teman yang mau tahu info tentang acara di Jogja, nih ada nih datang nih Mbak Yuni namanya, dengan hati _78. Nah, boleh nge-DM ini ya. Mbak Yuni kalau boleh komen nanti saya pin. Ini teman-teman tadi banyak yang nanya acara di Jogja. Anyway. Oke ya teman-teman ya. Saya ulang paragraf terakhir nih. Penghargaan dan kepercayaan pada diri sendiri menjadi lebih besar karena pengalaman sukses bertahan dari krisis. Ketakutan terhadap hidup menurun drastis, perasaan agung muncul karena mampu mengatasi. Juga welas asih yang lebih besar untuk penderitaan orang lain. Dan peningkatan kemampuan untuk membantu mereka melewati keadaan yang serupa. Jelas nggak? Teman-teman, nih ya, satu lagi nih mumpung ingat. Tahu ya ada hukum terima kasih ya teman-teman? Nih. Nih, boleh tuh. Dengan hati _78 Jogja Region dan sekitarnya boleh DM. Namanya Mbak Yuni. Jadi lupa tadi sampai mana ya? Oh ya, gini. Teman-teman tahu Cristiano Ronaldo? Bukan, ini mah foto saya tuh. Gimana ya? Tuh. Kok Cristiano Ronaldo sih? Bukan. Ulang ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ada hukum yang namanya terima kasih. Jadi kalau saya nerima, berarti saya penting untuk ngasih gitu. Kenapa? Karena itu hukum perputaran. Nah teman-teman maaf ya. Orang miskin, orang melarat, orang yang pokoknya down, bawah gitu ya dalam tanda petik. Maaf ya ini saya pakai contoh. Karena dia selalu memikirkan bahwa aku ini perlu ditolong gitu. Gimana mau nolong orang, aku aja perlu ditolong gitu.
Nah, kalau mindsetnya gitu, maaf banget nih. Itulah kenapa orang miskin makin miskin, karena dia selalu akan ada di bawah, selalu pengen menerima terus, karena dia tidak menunaikan hukum kasihnya. Jadi maksud saya teman-teman, maaf ya, ini gampangannya sederhananya gini. Kalau kita lagi down, lagi pokoknya drop apa, langkah paling sederhana untuk kita lakukan, tolonglah orang lain. Dah. Kalau nggak punya uang, jangan nolong pakai uang, orang nggak ada uangnya. Pakai tenaga, pakai pikiran, apapun. Yang penting tolong aja. Kenapa begitu nolong, hukum terima kasihnya kejadian? Setidaknya kita lagi menguplifting, lagi menaikkan level emosi. Kalau lagi nolong, hormon endorfin naik. Gitu. Sip ya. Jadi begitu naik, fokus kita tuh gak ke masalah, solusi. Kenapa? Begitu naik, kesadarannya oke, ting, datang langsung. Yang gak kelihatan jadi kelihatan. Gak kepikiran ya harus gini gitu. Padahal yang gak kepikiran itu deket banget biasanya. Gitu teman-teman. Aduh, makanya dipikir-pikir ya teman-teman, mau baca kitab, buku, ujungnya satu loh. Berbuat baik gitu, bermanfaat gitu intinya, ujung-ujungnya ya. Ya, kesimpulan sementara gitu dari research selama ini gitu, 14 tahun research ini, kira-kira lah ujung-ujungnya tuh forgive dan giving gitu. Udah ujung-ujungnya ke situ gitu. Mau ngomongin apa? Letting go. Apapun gitu. Jadi intinya adalah kontribusi gitu. Itu sih poin simpelnya gitu teman-teman. Nah jadi secara paradoks gitu ya. Setelah krisis sering kali terjadi periode damai dan tenang yang bervariasi durasinya. Paradoks ya. Paradoks. Kalau nggak ada perang, nggak akan ada damai gitu. Paradoks mau gimana? Ya. Kadang-kadang mendekati level mistis dalam tanda petik ya, dark night of the soul. Masa kegelapan bagi jiwa saat menghadapi krisis besar sering mendahului kondisi kesadaran yang mengalami kenaikan. Salah satu contoh paling terkenal dari paradoks ini diilustrasikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman mati suri, near death experience. Sekarang ada banyak buku tentang tema tersebut yang mengungkapkan kesamaan tertentu setelah yang terburuk dari semua ketakutan, kengerian, dan keguncangan akibat kematian dihadapi, muncul ketenangan yang mendalam, kedamaian, kemanunggalan, dan imunitas dari rasa takut. Banyak orang seperti itu lalu mengembangkan kemampuannya menjadi penyembuh, mengembangkan kesadaran psikis, dan meningkatkan pencerahan spiritualnya. Mereka mengalami lompatan besar pertumbuhan dan kemunculan bakat dan kemampuan baru secara tiba-tiba. Jadi, setiap krisis kehidupan sesungguhnya mengandung benih-benih berkah, pembaruan, perluasan, lompatan kesadaran, dan pelepasan kondisi lama dan kelahiran kondisi baru. Nice banget nih. Nice banget. Luka adalah tempat cahaya masuk. Udah lah, diulang-ulang. Jadi kalau sekarang lagi feel bad, itu kayak panah lagi ditarik dulu ke belakang. Ngelihat orang di depan, gak apa-apa untuk ke belakang dulu sebentar. Karena pada saatnya dilepaskan, mungkin belakangnya mundur jauh, tetapi nyampainya jauh lebih cepat dari yang lain. Kenapa? Karena mundur satu langkah untuk kecepatan melesat ribuan kali lipat. Gitu kira-kira.
Yes ya. Kalau tali panahnya putus, beli lagi. Cari serep ya, gitu. Diganti pakai karet boleh lah ya. Gitu kira-kira ya. Oke, teman-teman. Ini udah melampaui jam-jam serius belajar ya. Udah lebih dari 45 menit. Ini udah rada ngaco-ngaco kelihatannya ya kalau ditambah gitu kira-kira. Jadi kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ada berapa warna simpleknya teman-teman? Simpleknya warna berapa? Wah, bagus, pinter, nice, pinter. Apa aja coba simpleksnya warna? Apa aja? Nah, mulai nih. Simpleksnya warna apa aja? Wah, bener, udah fix lah. Ini udah ciri-ciri nggak usah diterusin kayaknya ya. RGB, red, green, blue. Nah, RGB. Oh, ada alasan bagus ya, nge-lag tadi bagus. Baru masuk baku ya nggak apa-apa sih. Bagus ya. Dah, simpleksnya warna 3. Nah, kalau si emosi ada berapa? Simpleksnya? Langsung cari contekan. Simpleksnya masih 8. Nice, mantap. Ya, teman-teman ya. So, apapun, nggak harus ngerti semua, nggak harus ngerti sekarang. Tapi apapun yang tadi dirasain, yang anyway teman-teman, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini di Letting Go yang ke-14. Ada sesuatu, boleh di type. Hari ini saya mendapatkan ini gitu, silakan. Dapat apa aja? Ada dong, nice, thank you, Mas. Adanya apa? Ada apa gitu. Dapat jawaban, oke. Mendapatkan ilmu bermanfaat. Nah, simplek. Awas ya, simplek sama somplak beda tipis ya. Penerimaan, bagus, benar. Tentang penuh warna, nice, benar. Menambah pengetahuan, jadi lebih legowo ya. Sip, nice. Lebih ikhlas, mengenali emosi, oke. Mengutamakan perasaan. Dah, hukum terima kasih. Oke, teman-teman, waktunya istirahat kayaknya. Ya, selamat istirahat. Yang penting apapun malam hari ini kita dapat sesuatu. Sekali lagi ya, bukan hanya ditahu, sama kayak yang tadi saya ceritain. Apapun statusnya, lulusan apa, ternyata begitu dia mau belajar, mengaplikasikan, pada akhirnya nyampe juga gitu kira-kira. Dan teman-teman, kita sama-sama nggak usah sombong sekali lagi, karena beda 1%, kita 1% beda sama apa ya teman-teman ya? Sama apa? Kurang lebih 1% beda sama apa ya kita ya? Gimana? Iya bagus ya. Kayaknya ini bagian yang paling diingat ya. Bagus ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau sama leluhur tuh memang sering ingat sih ya. Sama yang udahlah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan keep happy. Love you all. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.